Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bertemu lagi melanjutkan pelajaran yang terdahulu yaitu surat Al-Falaq. Dengan bersama saya Ibu Sofi Ngatun. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga pada pagi hari ini kita belajar dengan lancar. Kita belajar mendapatkan ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran yang kemarin, kita akan belajar menghafal Al-Quran atau menghafal Quran surat Al-Falaq. Dari buku yang kalian pelajari, amatilah ya. Di situ ada beberapa pertanyaan. Mengapa kita harus menghafal Quran surat Al-Falaq? Hafalan Quran surat Al-Falaq harus dihafalkan supaya kita ketika kita sholat dapat digunakan dalam sholat. Kita ketika sholat habis membaca surah Al-Fatihah, maka kita bisa menggunakan surah Al-Falaq sebagai bacaan surat pendek di dalam sholat. Untuk itu kita bisa menghafalnya. Terus bagaimana cara menghafalkannya? Bagaimana cara menghafalkan surat Al-Falaq supaya cepat hafal, cepat lancar, dan juga tidak ada yang keliru. Caranya bagaimana? Yaitu dengan cara melafalkan secara berulang-ulang hingga atau sampai hafal. Menghafal atau pelafalan itu diucapkan secara berulang-ulang, maka kita akan cepat menghafalnya. Nah, coba kalian lihat dalam buku dan dalam PowerPoint ini atau dalam slide ini, kalian lihat ya. Coba kegiatan. Ayo latihan menghafal. Nah, kita menghafalnya dengan cara membaca atau menirukan bacaan orang lain. Lakukanlah secara berulang sampai kamu hafal. Sekarang dituntun Bu Guru dulu ya, kemudian kalian menirukan. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan tentang kegiatan membaca surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo ditirukan anak-anak. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Bacaan ini kita ulang bersama-sama. Kita bedakan mana yang sulit, mana yang mudah. Ketika di sini kita merasa sulit, di daerah ketika Qul a'udzu birabbil falaq dan kita menuju ke ayat kedua min syarri ma khalaq, kemudian ayat ketiga wa min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu ayat ketiga dan keempat sampai kelima, ini seakan-akan ayatnya hampir sama. Sehingga
penghafalannya agak sulit dan keliru bagi anak-anak, ya kan? Nah, kita bedakan dengan cara pertama, wa min syarri. Wa min syarri ghasiqin. Diingat, pertama adalah ghasiqin. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, ghasiqin. Kalau pertama kul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin. Nah, kalau ghasiqin itu yang pertama, yang kedua bukan wa min syarri hasidin idza hasad, tapi wa min syarrin. Langsung ditahan, ditekan, dikasrohkan, menekankan huruf na. Wa min syarrin nafasati fil uqad. Ya. Kemudian ayat yang kelima, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa min syarri naffasati fil uqad. Kemudian yang terakhir, wa min syarri hasidin idza hasad. Sadaqallahul adzim. Kita melafalkannya dengan penuh kehati-hatian, kemudian diingat-ingat dalam pikiran, kemudian diulang-ulang sampai kita hafal. Membaca berulang dan saling menyimak bersama teman atau orang tua. Misalnya, di sebelah kamu ada teman kamu membaca, teman kamu menyimak. Atau di rumah bersama ibumu atau orang tuamu, kamu yang menghafal, ibu yang menyimak, ya kan? Seperti pada gambar ini. Yang menyimak akan melihat buku, apakah atau melihat Al-Quran, apakah bacaan yang kita baca betul atau salah. Dengan melihatnya, bisa mengoreksi, membetulkan bacaan kalian betul atau salah. Hati-hati ya anak-anak, menghafal Al-Quran itu tidak mudah. Beda dengan menghafal tulisan biasa yang bukan Al-Quran. Karena apa? Karena bacaan Al-Quran sedikit saja huruf atau sedikit saja harokatnya salah, maka bacaan kita menjadi salah arti. Dan itu menjadikan kita dosa. Untuk itu, dalam membaca, menghafal, harus penuh dengan hati-hati dan supaya disimak dengan yang lain atau temanmu atau ayah ibumu ya, supaya bacaan kita benar. Itulah kenapa ketika kita menghafal harus ada yang menyimak terlebih dahulu ya, supaya bacaan kita benar. Alhamdulillah. Sekarang kalian bisa maju satu persatu untuk mendemonstrasikan atau mempraktekkan bacaan kalian, hafalan kalian di depan kelas. Kita mulai, yaitu kita mulai absen yang pertama, yaitu Ahmad Haris, ya kan? Ahmad Haris boleh maju ke depan. Kalau sudah, gantian sampai kita selesaikan hari ini hafalan anak-anak dari absen pertama sampai absen terakhir. Selanjutnya, ketika kita sedang menghafal, yang lain menghafal, yang lain mengerjakan lembar kerja peserta didik ya.
anak-anak ya. Menghafal lembar kerja peserta didik ini, perintahnya yang pertama yaitu tariklah. Apakah kalian benar-benar sudah hafal apa belum? Berarti tugas kali ini yaitu menarik garis pada kotak yang memuat jawaban yang benar. Kerjakan dengan teliti, tidak perlu melihat buku. Kenapa? Karena kalau melihat buku berarti itu kalian belum hafal ya anak-anak ya. Caranya mengerjakan bagaimana? Saya bercontoh, misalnya ayat 1 yang mana ya? Ayat 1 saya carinya. Ayat 1 kalian ingat ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 1 yaitu Qul a'udzu birabbil falaq. Ini ditarik ke sini. Ini berarti kalian sudah menarik garis dari kotak yang memuat jawaban yang benar. Ini adalah ayat pertama. Sudah bisa? Sudah paham ya anak-anak ya? Untuk lembar kerja peserta didik yang pertama. Kemudian lembar kerja peserta didik yang kedua. Ini sudah paham semuanya ya? Pilihlah jawaban yang paling tepat. Kalian bisa pilih A, B, C, D, atau yang paling benar yang mana kalian silang ya. Selanjutnya, lembar kerja yang peserta didik yang ketiga, yaitu kalian disuruh melengkapi titik-titik ini, misalnya min, titik-titik, min, titik-titik, ma kholaq. Min, kira-kira apa ya? Min syarri ma kholaq. Berarti isinya yang ini, ya kan? Ini diisikan ke nomor 1, sini, titik sini. Syarri. Min syarri ma kholaq ya. Seperti itu. Bisa kan? Alhamdulillah. Semuanya sudah bisa. Kalian yang akan maju silahkan maju ke depan satu-satu. Yang lain mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Demikian pembelajaran kali ini. Silahkan kita lanjutkan. Yang belum hafal lanjutkan di rumah masing-masing. Dengan jangan lupa harus ada yang menyimak. Demikian dari Ibu Sofi. Semoga bermanfaat. Semoga berkah. Kita ucapkan bersama-sama doa akhir belajar atau doa penutup untuk belajar. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.